semua kegemasannya Cipung dalam tayangan berikut ini. Traveling without movie. Keluarga Raffi Ahmad kini sedang menikmati momen liburan mereka di Jepang. Dan kebersamaan mereka di sana berhasil mencuri perhatian publik. Tak hanya Raffi dan Nagita, anak mereka Rayanza Malik Ahmad kembali menjadi sorotan karena penampilannya yang mencuri hati banyak orang. Bocah yang baru berusia 3 tahun ini tampil dengan outfit yang memukau, membuatnya terlihat semakin stylish. Meskipun usianya masih sangat muda, gaya berpakaian Rayanza yang selalu terlihat keren dengan perpaduan yang pas, membuat warganet gemas melihatnya. Tak hanya penampilannya, ekspresi wajah dan gaya tangan Rayanza juga menjadi sorotan. Oke, 1, 2, 3. Saat tiba di Jepang bersama keluarga, Rayanza langsung berbagi kebahagiaan dengan para pengikutnya di media sosial. Lewat video yang diunggah, Rayanza terlihat antusias dan siap untuk menjelajahi negara tersebut. Ini rasa apa aja onigirinya? Salmon. Salmon? Saat sedang asik menjelajahi negeri Sakura, Rayanza terlihat tidak terlalu kuat dengan cuaca dingin di Jepang. Dalam video yang dibagikan, terlihat Rayanza yang sedikit kedinginan dan tampak menggigil, meskipun sudah mengenakan jaket tebal. Tak, benar-benar tak. Dingin banget. Aduh, dingin ya. Dingin ya. Parah gimana? Dingin. Akhirnya kita jalan-jalan bisa ke Jepang apa aja dingin. Gimana? Gini hawanya. Oh, tadi pagi keluar asap. Berbeda dengan Rayanza yang tampak kesulitan dengan cuaca dingin di Jepang, Lily justru menikmati momen liburan ini dengan penuh keceriaan. Senyuman tak pernah lepas dari wajahnya, membuat suasana semakin hangat meskipun suhu di sana cukup dingin. Bantu sama papa. Momen kebersamaan keluarga ini semakin terasa hangat dan penuh keceriaan. Rafathar, Rayanza, dan Lily terlihat bermain bersama di sebuah kamar. Namun dalam momen tersebut, Rayanza tampak sedikit cemburu karena A.A. Rafathar lebih fokus memberikan perhatian pada adek Lily dengan pelukan hangat. Ayo main ganti. Liburan keluarga Raffi Ahmad semakin seru dengan berbagai momen bermain yang penuh keceriaan. Mereka menikmati waktu bersama di tempat bermain. Rafathar menunjukkan keberaniannya dengan mengajak Balala untuk mencoba wahana ekstrim. Ini Amo anak ini enggak? Ada, bawa sama oma kamu naik dulu ya. Oke. Doakan. Oke. Enggak lah. Aja kita ngeliat aja dari sini ya. Ya. Oke. Semangat Pak. Ya. Saat Rafathar menikmati wahana ekstrim dengan penuh semangat, Rayanza justru memilih untuk tetap berada di bawah dan menyaksikan sang kakak dari kejauhan. Ternyata Rayanza merasa jika wahana tersebut menakutkan baginya. Dengan ekspresi lucu dan sedikit takut, Rayanza mengatakan bahwa wahana yang dinaiki Rafathar itu seram. Apakah aja happy? Happy gak? Happy. 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 Titi. Ya, kalau lagi belum banget. Dia jalan aja dari bawah.
Gemes banget. Kemana-mana setiap jalan-jalan selalu ada tingkah lucu dari Rafathar dan juga Rayanza ya. Gemes banget, dan interaksi antara mereka itu loh yang sebenarnya gemes banget ya. Dan si Cipung ini mungkin karena memang dia cementel banget gitu ya, apapun juga dikomentarin. Apa sih cementel? Aku baru denger loh cementel. Cementel tuh kayak banyak komentar gitu loh. Kayak apa juga nyanyi gitu. Kayaknya gemes banget dan wajahnya tuh. Tapi kita harus apresiasi juga babysitter mereka. Karena gimana pun babysitter ini punya pengaruh yang begitu besar sekali dalam tumbuh kembang dari Rafathar dan juga Rayanza selain orang tuanya. Karena kita lihat kalau dari media sosial begitu komunikatif sekali para babysitter ini, sehingga kalau misalnya kita lihat dari Rafathar dan juga Rayanza kenapa bisa berceloteh begitu banyak sekali kata demi kata, kalimat demi kalimat, karena memang sering diajarin untuk ngomong sama babysitternya. Benar-benar, mungkin kalau misalnya ada di luar sana gitu ya, ingin melamar juga ya bisa ngirim CV. Oh, langsung pemirsa ya. Aku juga pengen banget, gemes. Beberapa waktu yang lalu juga memang mereka ini kan sempat dikabarkan mencari babysitter. Kebayang nggak sih kalau jadi babysitternya Rafathar atau juga Rayanza, di mana Anda akan diajak untuk berjalan-jalan keliling dunia. Bener banget, Iya. sisanya tuh harus ada semuanya ya. Pastiin itu. Pasti kalau itu urusannya Raffi Ahmad gampang lah ya. Gampang. Pertanyaannya berapa gaji mereka? Cuman dia yang tahu ya. Oke, dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan lihat informasi dari seorang Riana Dea. Kalau misalnya Anda sampai dengan sekarang bertanya, kemana perempuan cantik yang satu ini setelah sempat vakum 2 tahun di dunia pertelevisian? Nah, ternyata dia saat ini membuka sebuah restoran nih di Jakarta Selatan ya, dan katanya membangun restoran itu ternyata lebih rumit dari acting. Oh, Makanya wow. nih, kalau penasaran kita akan langsung simak tayangan berikut ini. Wajah cantik Riana Dea yang dahulu kerap menghiasi layar televisi hingga panggung sinetron, akhir-akhir ini mulai tenggelam. Nama Riana seolah menghilang dari dunia peran. Bahkan di lokasi syuting pun, sosok ramah dan penuh keceriaan itu pun tak lagi terlihat melakoni rutinitas syuting. Justru sebaliknya, Riana kini tengah fokus menjadi businesswoman. Bukan kaleng-kaleng posisi artis ini. Ia didapuk menjadi bos alias owner restoran. Dan inilah kesibukan Riana Dea yang sibuk membuka restoran barunya saat ditemui tim Insert. Aku tuh ngerasa dari dulu kayak, kayaknya gak punya jiwa bisnis deh gitu. Aku tuh kayak lebih enjoy sebenarnya dengan syuting gitu. Udah terbiasa mungkin ya gitu. Jadi kalau bisnis emang aku tidak terbiasa aja gitu. Cuma beberapa tahun belakangan kan emang suami aku juga fokusnya di belakang layar ya gitu. Jadi emang ya udah dia juga bisnis gitu. Terus kayak lingkungan aku juga udah mulai banyak dengan teman-teman yang punya banyak bisnis gitu. Jadi kemarin pas kebetulan ditawarin Laya kayak, gue mau buka restoran, lo mau nggak? Wah seru sekali gitu. Kayak terus pas ditawarin, terus dikasih tahu konsepnya segala macem kayak, wah boleh juga ya, aku sekalian belajar gitu. Jadi emang pas ditawarin aku juga excited banget gitu. Jadi emang apa ya, happy banget sih bisa punya dan bergabung di Maison ini. Meninggalkan rutinitas syuting lalu beralih fokus mengurus restoran. Memang bukan keputusan yang mudah bagi Riana Dea. Apalagi ia sendiri belum banyak pengalaman di bidang bisnis F&B. Tapi kalau nggak dicoba, nggak bakal tahu kan pemirsa. Lagi pula Riana tak sendiri, ada sahabat dan juga partner yang mendukungnya. Tapi benarkah membangun bisnis lebih sulit dari acting di depan kamera? Pertama sih emang aku karena belum pernah kan, jadi memang awalnya kayak masih kaget ya gitu. Cuma kesini ternyata ya emang apa ya, aktivitasnya tuh beda gitu. Kalau misalnya syuting kan kita emang kayak ya udah cut action udah cukup aja di situ. Kalau ini kan emang kita harus Behind the scene-nya yang banyak. Kita harus kontrol juga. Terus kita juga apa ya,
mikirin menunya juga, konsep restoran, pokoknya banyak yang harus dipikirin, itu banyak gitu. Kalau syuting kayaknya kita nggak perlu mikir sampai segitunya gitu, emang kita fokus sama diri kita sendiri. Kalau ini yang apalagi kita punya banyak partner, jadi emang nggak bisa cuma satu pikiran aja, jadi emang harus cari jalan tengahnya, semuanya itu emang harus diobrolin bareng-bareng gitu. 2 tahun sudah Riana Dea vakum dari panggung sinetron. Keputusan untuk rehat dari panggung sinetron itu tidak datang dari pikiran sendiri, melainkan atas diskusi panjang dengan sang suami. Tak dipungkiri memang, sempat ada niat Riana Dea kembali ke panggung sinetron. Hanya saja sang suami belum beri restu. Syuting kan emang nggak bisa selamanya ya, apalagi kayak aku kemarin udah 2 tahun syuting, terus kayak mau syuting lagi juga udah susah gitu, sama suami kayak ya udah dulu deh syutingnya udah dulu gitu. Jadi emang dari 2 tahun kemarin emang belum dapet izin syuting dari suami, dan pas aku pengen bisnis ini sih jujur dia support banget, karena emang dia pengen banget aku punya bisnis gitu. Jadi ya sejauh ini sih menurut aku bisnis Sesuatu orang baru ya. Baru yang emang ya kan ini ya investasi jangka panjang gitu ya. Keputusan Puadin Reddy, suami Riana Dea, belum beri restu untuk sang istri kembali syuting, bukan tanpa alasan. Sebagai pasangan sinetron, Puadin tahu persis ada banyak yang dikorbankan ketika Riana sibuk syuting. Salah satunya waktu bersama keluarga semakin tipis. Mengingat buah hati mereka dalam masa pertumbuhan, alangkah baiknya salah satu di antara mereka menepi sejenak dari akting. Mungkin kalau misalnya kita syuting kan kita nggak pernah tahu jamnya ya, bisa kayak dari pagi sampai malam, bisa dari pagi sampai pagi gitu. Kalau misalnya di bisnis kayaknya waktunya tuh lebih fleksibel gitu. Kita bahkan bisa kerja nggak harus kesini gitu, kita bisa kontrol dari rumah atau apa gitu. Jadi kayaknya untuk di bisnis mungkin waktunya lebih memungkinkan buat tidak menelantarkan keluarga ya gitu. Jadi kita bisa sambil kerja, bisa sambil berbisnis, tetap bisa ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu. Kalau misalnya syuting kayaknya udah pasti terbengkalai semua ya gitu. Pada akhirnya, apapun keputusan yang diambil, pasti akan memberi pengaruh yang lebih baik bagi kehidupan keluarga Riana Dea dan Puadin Reddy. Toh di mana saja bekerja, selama bekerja dengan cinta, pasti akan lebih bahagia. Lantas seruan akting sinetron atau mengelola restoran? Dua-duanya seru ya. Jujur kalau ini kan belum, baru mau jalan ya, ini baby banget gitu. Kita baru mau open for public pun baru nanti tanggal 28 gitu. Sejauh ini yang kita undang ke restoran memang baru teman-teman, saudara, keluarga aja buat cobain gitu. Dan itu tadi yang kita bilang, kita juga kaget banget gitu, ternyata merespon mereka juga mereka happy banget karena emang rasanya juga enak banget menurut mereka. Bahkan kayak beberapa menu kita yang mereka biasa pesan di luar tuh kayak ini tuh lebih enak, ini tuh yang paling enak di sini, kayak ini tuh iya kan. Jadi kita tuh semangat banget rasanya gitu. Congratulations buat Riana Dea ya. Lusam get some. Walaupun nggak boleh syuting sementara ini, setidaknya ada satu hal yang dikerjakan. Dan kita berharap semoga bisnisnya ini tetap bertahan. Karena pemirsa, kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang,